Shalom Pure People, welcome to Pure Talks. Oke, kembali lagi bersama gue Rivel. Gila udah lama banget gak ketemu teman-teman semua, gak ketemu Pure People semuanya. Udah lama banget hari ini gue gak nge-host lagi gitu ya. Hari ini akhirnya gue nge-host lagi. Dan hari ini teman-teman tidak kalah serunya dengan podcast sebelumnya. Hari gue akan ngobrol dengan seseorang yang sangat luar biasa, kece abis, asik banget orangnya. Gue baru pertama kali kenal hari ini dan hari ini pun sudah sangat seru teman-teman. Jadi mungkin tak berlama-lama lagi gue tidak akan banyak menjelaskan hari ini akan bahas apa, teman-teman langsung dengerin aja. Yuk kita sambut guest star kita. Sebelumnya aku pengen perkenalkan teman kita satu ini adalah siapa? Multimedia. Tuh kan lupa nama gue ya. Yeay, Pure People, hello. Nice to meet you guys. Jadi kenalin, nama aku Grady Timotius. Tapi karena nama aku susah banget ditulis, susah banget untuk disebut, jadi biasa orang panggilnya aku GG gitu. So you can call me Ko GG. Anjay, gitulah. Keren banget, GG banget. GG banget gitu. Gimana nih Pure People? Aduh. Mungkin sebelumnya tanya kabar Ko GG dulu kali. Dengar-dengar kan lihat dari Instagram Ko GG nih. Kalau Ko GG sih kelihatan dari Instagramnya Ko GG ini seorang MC. Iya, benar banget. Iya. Gimana kehidupan sekarang dengan kondisi COVID gini? MC online. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan enggak sih? Puji Tuhan ya belakangan sih udah masuk ke 2020 akhir sampai ke 2021 sekarang ini udah mulai banyak lagi jobnya, puji Tuhan. Aku disayang Tuhan, amin. Meskipun emang sih waktu pas awal pandemi itu bener-bener tanda kutip aku sempet kayak ngalamin yang kayak Tuhan gimana ya ini ya, gimana ya gitu. Karena kan cicilan tetap jalan ya kan? Iya, pasti itu mah. Cicilan tetap jalan. Duit tetap muncur. Betul, tapi ya puji Tuhannya, thanks God, kan aku disayang Tuhan, jadi tetap bisa kebayar lah itu dengan berbagai caranya Tuhan gitu. Kalau boleh tahu sekarang lagi sibuk apa nih kok? Aku lagi sibuk cari cuan. Waduh. Oh kita mirip, Gak apa-apa kan namanya juga kita hidup ya, hidup kan harus bekerja gitu. Betul. Emang lagi sibuk kerja sih, sejujurnya emang aku nggak cuma MC, jadi thanks God juga nih di awal tahun aku dapat kesempatan masuk dalam satu company, ini company yang cukup besar juga dan aku masuknya nggak pakai tes, nggak pakai jalur yang kayak psikotes gitu-gitu kagak gitu. Adalah itu kayaknya another story to be told lah ya gitu. Tapi jadi aku sekarang currently aku ada kerjaan tetap juga, tapi aku sambil MC juga iya gitu ya. Kenapa enggak kan? Mumpung masih muda gitu, kita harus cari cuan. Waduh. Tapi dari cerita Koko tadi, itu menggambarkan Tuhan itu benar-benar sayang ya sama kita ya. Tuhan itu benar-benar cinta banget sama kita ya nggak sih? Bener. Pas banget nih sama apa yang kita mau. Pas banget nih apa yang kita mau ngomongin hari ini. Kok bisa pas ya? Kok bisa pas sih? Wah. Gimik banget ya? Waduh. Kan kamu juga pasti merasa disayang Tuhan dong, Vel. Bener nggak? Banget. Iya kan? Parah. Tuhan kan baik banget kayaknya. Iya, Tuhan baik banget. Kayak hari ini ketemu Ko Grady, ya kan? Tuhan baik banget. Hari ini bisa kenal sama Ko Grady. Beres nih. Ya ampun. Sesama host dan MC kita tahu lah. Iya ya. Sanjung aja terus. Ya, sanjung terus. Angkat terus. Nanti habis diangkat jatohin. Aduh, lanjut Vel. Oke. Nah, sebelum kita ngobrol lebih panjang nih kok, ngomongin soal the love that we need, ngomongin soal sebenarnya cinta apa sih yang kita butuh gitu kan. Sekarang kan baik banget orang cari cinta-cinta gitu ya, ngerasa dirinya kosong. Gue butuh seseorang nih yang mencintai gue gitu kan. Sebelum kita lanjut ke sana, kita ada satu games dulu nih kok. Agree? Wah, games apa ini? Wah, padahal udah di briefing sebelumnya, saudara-saudara. Gimik sekali teman-teman Pure People. Oke, kita lanjutkan saja gimmick kita ini. Tapi nggak seru nih kalau kita bermain cuma berdua ya dong. Harus ada karena satu manusia teman itu lagi. tidak baik seorang diri atau berdua ya, jadi harus ditambah lagi. Harus tambah satu lagi. Makanya harus beranak pinak ya kan?
Iya, waduh, nanti larinya jadi topik yang lain. Oh iya, salah. Oke, jangan itu. Kita mencari teman. Teman. Nah, kita panggil satu teman kita, namanya adalah Catherine Candice yang biasa dipanggil Cece. Mari kita sambut Cece. Yes, please welcome Cece. Cece. Gue jadi ikutan MC ya. Kok gue tiba-tiba ngikut nih gitu kan, kaget gue. Gue jadi ikutan MC juga. Iya. Nah, memang gini kok Grady. Sebenarnya kenapa kita undang kok Grady karena memang rencananya begini kok. Koko itu pas jadi gestar awal-awal doang. Pas akhir-akhir kita udah MC bareng kok. Waduh. Nah ini gestar kita Cece nih sekarang. Nggak gitu dong. Tidak begitu. Oke. Gimana nih Cece? Apa kabar Cece? Waduh. Kok jadi gantian gestarnya? Gimana nih Cece? Kita mau main apa sebelum nih saya Cece? dipecat nih. Ya, nah, oke, langsung aja kita main. Sebelum saya dipecat nih. Oke. Iya, Cece mau jelasin atau Cece mau main? Ya, Cece mau main atau mau jelasin? Yang main kok Grady dong. Oh, ya udah kalau gitu Cece main. Hah? Kan aku yang jelasin. Yang main kan kok Grady. Enggak. karena kamu mau jelasin jadi kamu main sama kok Grady. Iya. Jadi kita main deh, bertiga deh, main deh. Oke. Jadi gini, mudah aja, permainannya mudah banget. Kita nanti akan ada beberapa pertanyaan yang bukan pertanyaan sih, tapi kayak pernyataan. Iya, pernyataan. Iya, yang akan disebutkan dan mudah banget. Teman-teman tinggal sebut aja agree or disagree. Nanti orang yang aku tunjuk silakan memberikan alasan kenapa dia agree, kenapa dia disagree. Yang aku tunjuk aja, yang tidak ditunjuk udah diam-diam aja baik-baik ya. Oke. Mantap. Oke, kita mulai saja dari pernyataan pertama. Ada background seru kali. Jeng 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 gitu ya. Backsoundnya kita aja. Oke. Pernyataan pertama, Tuhan menunjukkan kasih-Nya lewat percobaan. Agree or disagree? Langsung jawab nih. 1, 2, Iya kok, langsung 3. jawab. Ayo, agree. Jawab. Agree. Cece. Aku agree. Iya, agree juga. Kamu ngikutin aku itu. Enggak. Ready. Aja kok. Tadi otaknya agak lemot dikit. Nah. Oke, dari Ko Grady deh. Ko Grady, kenapa kau bisa agree? Sebenarnya gini sih, berdasar pengalaman juga ya, Wak. Kadang tuh waktu kita mengalami percobaan, kan kita jadi tanda kutipnya lebih cenderung untuk mencari Tuhan. Lebih kayak, aduh Tuhan, gue harus butuh pertolongan Tuhan dan lain sebagainya macam. Dan mungkin sih, kalau menurut aku, Tuhan kenapa kasih pencobaan? Mungkin dia kangen sama kita gitu. Karena kita udah terlalu lama jauh sama Tuhan gitu. Makanya itu salah satu cara buat Tuhan nunjukin kasih-Nya lagi gitu sih. Oke. Cece ada pandangan lain? Udah dibilang, udah jelasin tadi sama Ko Gege ya. Nggak jauh beda sih. Kamu kayak mesin fotokopi, copy paste. Aduh. Karena sama ngalaminnya gitu juga. Anak milenial kok sukanya instan. Iya, tapi beneran kan, Sok. Kalau misalnya kalian lagi ngalamin tanda kutipnya susah gitu, lagi ngalamin pencobaan, pasti kalian lebih cenderung kayak, Tuhan, I need you, gue butuh Tuhan, gue butuh pertolongan Tuhan dalam segala macam. Dan di situ nanti Tuhan bakal kasih jalan, a way out ya, salah satu bentuk kasih-Nya. Menarik sih, tapi ada orang beda juga nih kok. Ada yang kayak ya salah lu sih Tuhan gitu, kayak lu yang bikin gue susah gitu. Menyalahkan kan gitu ya. Iya, kenapa sih Tuhan jahat banget sama gue gitu, kayak gitu-gitu. Balik lagi sih itu ke perspektif ya. Gimana kalau maukah dia menyalahkan Tuhan yang menciptakan dia atau dia terima gitu. Itu jalan buat dapat kasih-Nya Tuhan. Betul sekali. Habis ini nama gue belakangnya GT-nya bukan Grady Timotius, Grady Teguh. Anjay. Waduh, mantap. GG abis. Aduh. Oke, kita lanjut aja ke pernyataan kedua. Gitu kan.
Oke, hanya orang yang berserah dan percaya 100% kepada Tuhan yang mendapatkan kasih Tuhan. Agree or disagree? Disagree. Cece? Hanya orang yang berserah. Ih, kamu mah lama mikirnya. Aduh, gue tuh lagi kurang tidur kok. Jadi gue tuh ini banget, lemot banget kepala gue. Kok gak bisa mikir ya, bentar. Ini kebayang gak sih otaknya si Cece tuh kayak gini? Kenapa gitu? Kayak ngejejet gitu, kayak jeret. Apa, Cek? Kayak sama deh, disagree juga deh. Kata lagi nih. Kenapa, Cek? Kayak fotokopi lagi Cece deh. Yang jelasin kenapa, Cek? Kenapa disagree, Cek? Soalnya Oh ya, keren banget tadi penjelasannya, bagus banget ya. Wah, tadi bagusan. Aku sih setuju banget. Oh, belum ya? Oke, sorry. Soalnya Ya. gue pengen ngomong keren tapi takutnya nggak keren nanti. Oh iya. Jadi soalnya Tuhan kan ngeciptain semua orang ya, kayak dia sayang gitu, meskipun ya kadang ada yang mungkin lupa sama dia atau gimana, tapi dia tetap kayak love them gitu loh, tanpa terkecuali, tanpa alasan tertentu gitu. Asik. Exactly. Aku juga setuju sama pernyataan Cece. Karena juga setuju Cece banget lah. Enggak, ini aku nggak ngikutin karena emang Tuhan itu mengasihinya semua orang gitu. Iya, betul. Matahari juga dikasihnya buat semua orang kan. Tuhan ciptain matahari buat semua orang gitu. Oksigen buat semua orang. Kalau lu nggak percaya dan nggak berserah sama Tuhan, nggak dapat oksigen, mati kan? Iya, bener banget. Kita aja oksigen dapat gratis ya. Betul. Khusus untuk Cece bayar lah besok. Jangan gitu dong. jangan dong. Nanti dia harus gitu-gitu, jangan. Oke, kita lanjut ke pernyataan berikutnya. Tuhan sayang kepada kita kalau setiap doa kita dikabulkan sama Tuhan. Agree or disagree? Jawabnya barengan, Cek. Oh ya, barengan dong. 1, 2, 3. Disagree. Mantap. Asik. Disagree. Gimana, OGG? Kalau menurut aku karena sebenarnya doa kita itu nggak semuanya yang kita tunjukkan ke Tuhan gitu ya. Tuhan pengen dikabulin ini segala macam. Belum tentu Tuhan tuh berkenan dan belum tentu itu tuh untuk kebaikan hidup kita. Karena Tuhan sayang sama kita, makanya itu nggak dikabulin gitu. Betul. Nah, terus kadang aku udah yakin lah. Juga. Aku yakin Cece setuju lah. Pasti dia sini ya kan. Mantap. Bener itu bener banget. Bener banget, setuju. Oke. Tanpa berapa lama lagi kita lanjut ke pernyataan berikutnya. Tanda seseorang hidup dengan kasih Tuhan adalah orang itu tidak menyimpan kepahitan atau dendam. Agree or disagree? 1, 2, 3. Agree. Aku agree. Oh, beda kita. Aku agree. Kenapa, Cek? Gimana, Cek? Ini nggak ada jawaban salah dan benar kan ya? Kan perspektif. Oh, ya, perspektif. Diskusi. Apa ya? Terkadang, tapi mikir juga sih bisa jadi agree juga. Soalnya, tapi kadang tuh nih kita dan manusia. Dan mulai goyah. Nih kan kadang kita juga manusia ini ya, kadang kayak ya kita sih kalau misalnya yang pahit banget tuh susah banget nggak sih? Kayak buat pasti ada proses lah. Iya, ngalamin proses dulu. Cuman when you are fully of God's love gitu, lebih mudah untuk memaafkan sih sebenarnya. Meskipun emang sulit ya, emang takes time sih. Tapi in general kayaknya bakal lebih kayak oke lah gitu kan, gue udah pernah berdosa juga dulu ya gitu, gue dimaafin, masa sih gue nggak maafin orang lain? Caelah, mantap. Lanjut ke pernyataan berikutnya. Kasih Tuhan selalu bermanfaat bagi kita dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Agree or disagree? Gampang nih. 1, 2, 3. Agree.
Oke, gak usah dijelasin lah, emang pasti lah ya. Ya kan dia Tuhan kita, dia Bapak kita, gak mungkin lah dia mau yang buruk-buruk buat kita. Oke, sekian aja sebenarnya pertanyaannya. Kita lihat-lihat ternyata emang kita bisa lihat di sini kerohanian Cece dan Kogege gimana. Silahkan Pure People sendiri yang menilai. Waduh. Kita bukan panitia surga ya. Apalagi aku dijudge nih. Dan Indonesia memilih gitu ya. Aduh. Oke, sebelumnya mau saya thank you dulu untuk Cece sudah berpartisipasi hari ini bermain bersama-sama kita di tempat ini. So, terima kasih Cece, silahkan kembali dan bertugas kembali ke tempatnya. Bye-bye. Oke, terima kasih. Bye. Bye Cece. Nah, kalau GG, jadi kan hari ini udah tahu lah ya, kita bakal ngomong soal apa? Cinta Tuhan itu loh. Iya, yang tadi juga soal apa? Masih loh, dia masih hype soal apa? Tentang kasih Tuhan dong tentunya. Iya kan, jadi kita beneran bakal ngomongin tentang yang namanya kasih Tuhan, Pure People. Yoi banget. Nah, menurut Koko nih, definisi cinta tuh kasih Tuhan itu kayak apa sih kalau menurut Koko sih? Definisinya ya berarti ya. Yoi. Definisi cinta dari kasih Tuhan ya sebenarnya kalau buat aku pribadi ya sama kayak kita punya rasa sayang gitu loh. Waktu kita, menurut aku sih lebih ke arah kita bisa ngerasain kita tuh disayang banget gitu. Kayak 24/7 tuh kita merasa kayak I feel so loved gitu, deeply in love gitu, tau nggak? Jadi kayak bener-bener kayaknya nggak ada yang bisa ngegantiin itu gitu, dan kayak ya kita bakal apa ya, kalau gelas tuh keisi penuh gitu, tau nggak? Keisi penuh sama air gitu loh. Tapi kan gini, aku ngerasa bahwa aku juga dengar banyak orang juga ngerasa kayak yang tadi aku bilang aja tuh waktu kita main games tadi ada satu statement bahwa emang kayak ya Tuhan itu menyatakan kasihnya melalui percobaan tadi. Nah coba menurut kamu gimana? Menurut kamu gimana? Nah, kan tadi kamu belum jawab. Menurut kamu gimana? Nah, menurut aku sih sebenarnya gini, yang tadi sebenarnya benar-benar yang kita bilang, aduh ini rambut kenapa sih ya Tuhan? Salah fokus. Iya, salah fokus. Enggak. Jadi sebenarnya menurutku tuh kayak yang tadi kita bilang juga, ini ada dua perspektif nih. Dan itu pilihan kita. Kita tuh mau melihatnya seperti apa. Kayak apakah percobaan ini adalah suatu hal tindakan kejahatan Tuhan dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip kayak ini menandakan gue Tuhan yang jahat sama kita, atau sebagai sebuah bentuk bahwa gue pengen kasih dia cinta gue yang lebih ke lo dengan cara gue kasih percobaan ke lo dan gue selamatin lo dengan cara yang luar biasa gitu, dengan caranya dia begitu. Tapi ya ini tiba-tiba nih somehow tiba-tiba I'm just wondering dan aku tuh ingat sesuatu loh. Kalian kalau baca Alkitab gitu, ya pasti baca Alkitab lah ya, bener gak sih? Nah, waktu baca Alkitab kan kita tahu satu kisah yang namanya waktu Ayub dicobai, bener gak? Waktu Ayub dicobai itu sebenarnya kan Tuhan sayang banget sama Ayub gitu, dan Ayub pun tahu kalau Tuhan sayang gitu. That's why mungkin ada pencobaan, ada juga untuk membuktikan, tanda kutip, membuktikan kalau kita kan biasa kadang gini, Tuhan, I love you, gue sayang banget sama Tuhan, gue sayang banget sama Tuhan gue gitu. Nah mungkin itu salah satu juga ajang pembuktian kita sebagai anak Tuhan yang sayang sama Tuhan. Mau gak sih lu bertahan dalam pencobaan itu, bener gak sih? Sampai Ayub dia bertahan dalam pencobaan dan akhirnya Tuhan tahu, oh iya anak ini sayang sama aku gitu, dan ya udah lebih disayang lagi kan gitu, hartanya dibalikin berlipat kali ganda gitu. Ini kayak PDKT gitu gak sih kok? Kayak misalnya kita deketin cewek nih, kan? Misalnya. Terus ceweknya kayak bilang gitu ya, menjauh, menghilang, atau enggak tiba-tiba ngomongnya mulai kasar. Bener gak sih ini orang sayang? Gue tes gitu. Bertahan nggak nih orang? Pengen lihat iya, dia bertahan sih. Dia ngejar nggak sih sebenarnya gitu. Bener sih, tapi bener analoginya bisa banget, asli. Bener Fel, asli. Jadi sebenarnya kita ini sedang mengalami gitu, dengan kita berhubungan dengan manusia itu salah satu cara kita bisa mengerti gitu. Kayak Tuhan itu mencintai kita seperti apa itu mirip banget sama kita mencintai seseorang yang. Iya benar sih. Emang kamu suka tergila-gila ya kalau lagi jatuh cinta? Aduh.
Aduh, kalau kayak gini suka bikin cerita lain ya. Suka bikin topik baru nih kayaknya. Jadi ada topik berseri ya setelah ada ini. Topik nih. Aduh. Lanjut. Tapi menarik nih. Sebenarnya banyak orang pasti bertanya begitu ya. Banyak orang yang pasti masih bingung lah. Kayak kita ngomongin soal kasih Tuhan nih ya. Tapi pasti mereka bertanya, lu bilang lu dapat kasih Tuhan. Apa yang lu dapat? Gitu kayak gue Kristen gitu ya. Gue Kristen nih, tapi gue nggak ngerasa apa-apa tuh. Kayak gimana sih? Apa sih gitu? Lu bullshit ya gitu ngomong kasih Tuhan. Gitu. Kalau GG sendiri gimana? Sebenarnya ini agak berdasar perspektif lagi ya. Kalau udah ngomongin sebenarnya bukti Tuhan mencintai kita setiap hari apa gitu. Sebenarnya as simple as you wake up in the morning and you can still breathe the air gitu, bener gak sih? Lu masih bisa nafas, itu juga salah satu bentuk kasih Tuhan sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan nanya ke kehidupan pribadi aku sendiri gitu ya, aku bisa bilang kayaknya berapa ya? Kayaknya dua minggu yang lalu gitu, aku sempat instastory dengan hashtag terbiasa disayang Tuhan. Kebayang gak sih aku bikin hashtag kayak gitu? Karena somehow aku percaya banget gitu, waktu kita emang berjalan dalam ranahnya Tuhan gitu, emang kita beneran put ourselves to God, dan maksudnya kita emang menyadari bahwa Tuhan tuh sayang sama kita sebagai anak gitu ya, kita anaknya Tuhan, kan pasti Tuhan tuh bakal, gue percaya banget gini, Tuhan bakal memberikan pembedaan, tanda kutip, pembedaan buat kita pribadi lepas pribadi gitu. Entah itu nanti di kelas, entah itu waktu lagi kuliah nih, entah itu lagi ujian, bahkan nanti waktu lo masuk dunia kerja gitu, kalian bakal ngalamin yang namanya, oh iya ya, aku tuh mengalami pembedaan demi pembedaan karena aku tuh disayang Tuhan gitu. Somehow it's just being the favor of God gitu, tau nggak? Waktu ada perkenanan Tuhan turun atas kamu dan kamu melangkah kemanapun, kayaknya kok gol ya, kok begitu ini, kok jadi gol ya, kok tadinya susah sampai akhirnya bisa ya gitu. Kayaknya somehow kelihatan susah, kelihatan ada problem gede banget, tapi tetap bisa keluar juga tuh dari masalah itu. Itu salah satu bukti juga Tuhan mengasihi sih gitu. Ya dan kadang nah, aku balikin ya, aku balikin dulu, bentar. Aku balikin dulu. Menurut kamu gimana coba? Menurut kamu gimana? Sebenarnya gini sih, aku pretty sure, aku sangat setuju gitu ya, maksudnya dengan kita bangun itu pun suatu hal kebaikan dari Tuhan. Tapi memang aku juga yakin bahwa ada beberapa orang di luar sana tidak semudah itu menilai bahwa bernafas lagi itu adalah kebaikan. Kayak ketika lu lagi susah secara finansial, lu punya keluarga tapi lu nggak bisa hidupin anak-anak lu, in that point pasti susah banget untuk bilang bahwa gua hidup lagi hari ini adalah kebaikan Tuhan. Ya nggak sih, kok kayak kita dalam kondisi COVID ini apalagi gitu. Bener, kayak banyak banget keluarga-keluarga suffer, kayak berjuang untuk tetap bertahan hidup. It's hard for them untuk say, bener, thank God I'm still alive today. Bahkan ada beberapa kayak, why God I'm still alive today gitu kan. Kayak it's hard gitu. Jadi kembali lagi, exactly. Iya kan. Jadi ya, I think. Tapi in my opinion, poin kita untuk bisa bersyukur itu adalah menentukan juga kedewasaan rohani kita sih. Waktu kita mengalami, kan nggak namanya hidupan gitu, nggak akan ngalamin namanya poinnya selalu baik gitu. Tapi in the worst situation gitu, we still be grateful for it. Itu lu menandakan lu udah bisa, wah lu udah punya level rohani yang lebih tuh, lu udah naik level gitu. Karena kan kalau misalnya kita cuma ngelihatnya kayaknya kalau Tuhan sayang, gue diberkati, aduh itu kayaknya masih, aduh ya ampun, masih kecil banget gitu kayaknya rohani kita, bener gak sih? Bener. Tapi emang di luar sana banyak banget gitu yang kayak gitu, dan susah buat bersyukur gitu, apalagi di masa sulit ya kan? Betul. Jadi sebenarnya intinya begini ya, kalau menurut aku adalah kayak lu PDKT lah, lu tuh susah deketin dia, itu adalah bukti lu mencintai dia kalau lu bisa tetap jalanin itu, ya nggak? Ya, sampai akhirnya lu mendapatkan dia. Nah itu pengalaman pribadi ya guys.
Pengalaman ya, Vel ya. Dan gitu dong. Ini pengalaman banyak orang. Pure people juga pasti ngerasain. Kau Grady juga ngerasain nggak? Enggak ya? Kau Grady mah dikejar ya kan? Waduh. Nggak enak loh dikejar itu. Oh ya. Aduh, back to the topic. Oh, Nanti jadi jauh, itu nanti jauh. Tapi ngomong-ngomong gini nih, kan kita ngomongin soal Tuhan mengasihi kita, ngomongin sesuatu yang Kristen gitu ya, suatu hal yang teologik. Kita mau kasih tahu pure people kalau kita nggak ngomong out of Bible. Jadi kita mau kasih tahu teman-teman bahwa pure people nih ada ayatnya nih. Jadi ada satu ayat yang pengen kita kasih tahu teman-teman bahwa semoga bisa jadi penguatan juga buat teman-teman. Dari 1 Yohanes 4 ayat ke-16 berkata demikian, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah kita adalah kasih, dan barang siapa tetap berada dalam kasihnya, ya, tetap berada dalam kasihnya, dan dia di dalam kasih, dia akan berada dalam Allah dan Allah ada di dalam dia. Maaf, tadi agak hilang. Nah, tapi Ko Grady tadi bilang sebelumnya nih, ada bilang juga ada satu ayat juga yang bisa menguatkan kita nih. Ko Grady juga pengen kasih ayat. Benar. Simple ayatnya. Kalau ini nggak jauh-jauh dari tadi kan ayat 16. Kalau aku lebih dapetin ayat yang ke-19 tuh. Dia cuman bilang gini, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita gitu. Itu sesimpel as that gitu. Waktu kita ditanya, kok bisa sih kita mengasihi orang, atau kita bisa ngampunin orang, kita bisa memberikan tanda kutip kasih yang lebih buat orang-orang gitu. Sesimpel karena Tuhan tuh emang udah mengasihi kita dulu gitu. Apalagi kalau misalkan pengalaman aku pribadi nih ya, kalau aku boleh share gitu. Lebih ke arah siapa sih di dunia ini yang gak punya masa lalu yang kelam gitu, masa lalu yang gelap gitu. Dan aku pun demikian gitu, aku pun punya masa lalu yang gak bener, masa lalu yang wah kayaknya berdosa banget gitu ya. Aku tuh pure people. Kita ngomong pure people tapi aku dulu nggak pure gitu ya. Nah, maksudnya waktu kita mengalami yang namanya hidup dulu nggak bener dan segala macam, tapi Tuhan mau mati di kayu salib, terus nebus kita semua, menyatakan kasihnya, itu kayaknya udah gede banget gitu. Tuhan bener-bener sayang banget sama kita. So kenapa enggak sih kita ngasih kasihnya Tuhan dalam hidup kita juga ke orang lain gitu. Dan waktu kita merasa, yang tadi aku sempat mention, waktu kita merasa fully, deeply in God's love gitu, kita benar-benar ngerasain kasihnya Tuhan benar-benar, kita bakal gampang banget buat mengasihi orang gitu. Gitu sih. Gimana? Dan ada satu lagi sih, kayak kasih Tuhan itu mengisi sesuatu dalam hati kita yang kosong. Betul. Rasa gak sih kok? Kayak ketika kita gak benar-benar hidup dalam kasih Tuhan, itu tuh ada something deep down in our heart. Kayak ada lubang gitu loh, kayak ada something yang kosong gitu. Dan biasanya ya ini believe it or not gitu ya, berdasarkan pengalaman aku dan maksudnya kayak tanda kutip ya fakta-fakta yang aku temukan gitu ya. Orang-orang yang seusia kita gitu, milenial, yang putus nyambung gitu ya. Yang tanda kutip begitu pacaran dia beneran bucin banget, terus putus lah, nanti pacaran lagi, bucin lagi, segala macam. Mereka nggak bener-bener merasakan yang namanya kasih Tuhan. Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena I've been there gitu. Gue pernah ngalamin hal itu gitu. Gue mencari seseorang yang bener-bener bisa penuhin kasih itu. That's why banyak banget yang kalau misalnya pacaran tuh nuntut. Kok lo nggak gini sih? Kok lo nggak gini sih? Kok lo nggak ngertiin gue? Kok lo nggak nemenin gue? Kok lo nggak ngasih gue hadiah dan every single thing yang dia minta gitu. Tapi bedanya gini, waktu kamu merasa kamu tuh udah dikasih Tuhan, kamu tuh udah penuh banget sama kasihnya Tuhan, kamu nggak akan banyak nuntut sama pasangan kamu nantinya. Waktu kamu nanti ketemu orang yang penuh juga nih, kamu penuh sama kasih Tuhan, dia juga penuh sama kasih Tuhan, nanti pure people bakal nemuin kejadian ini. Ini penuh, kalian tuh nggak akan nuntut, lebih ke arah yang kayak, gue bisa mengasihi lo loh, gue bisa perhatian sama lo, gue bisa kasih ini, gue bisa temenin lo, apa yang bisa gue bantu, apa yang gue bisa layanin lagi, segala macam. Dan pasangan lu juga gitu, kasihnya nggak nuntut, tapi lebih ke arah give, bukan kayak yang apa sih, gue butuh nih dari lu, gue butuh dimengerti dan lain sebagainya. Boom banget nggak sih? Boom banget, parah. Gitu. Jadi pure people,
Jadi pure people, gini pure people, ini adalah dasar dari segala sesuatu dalam hidup kita. Kita pacaran juga ini dasarnya. Kita bekerja juga ini dasarnya. Kita berteman ini dasarnya. Jadi kalau pure people semua udah ngerasain kasih Tuhan, bener kok ya, udah ngerasain kasih Tuhan, everything in our life, it feels more lebih enak lah gitu, lebih lancar, walaupun nggak lancar banget juga sih. Lebih isi tuduh juga gitu. Isi tuduh, karena kan sebenarnya kalau kita baca 1 Korintus 13, kalau nggak salah sih, maksudnya kan ada iman, pengharapan, dan kasih. Dan terlebih di atas semua itu adalah kasih, kan gede banget gitu. Kasih mengalahkan segala sesuatu lah, you name it, banyak banget gitu. So, kalau misalkan kita sekarang dalam kondisi kayaknya, kalau pure people nih dari tadi ngedengerin kita ngomong gitu, dan pure people merasa kayak, wah kayaknya aku nggak se-deeply in love gitu sih sama Tuhan, kayaknya gue belum ngerasa disayang segitunya sih sama Tuhan. Yuk bertobat yuk pure people gitu, beneran ayo kejar Tuhan gitu, tunjukin yang tadi kata Rivel bilang gitu, kayak pacaran kan, tunjukin kalau kita emang mengasihi Tuhan gitu, mengasihi Tuhan, dan nanti Tuhan penuhin kasihnya kehidupan kita, dan nanti beneran kemanapun kamu mau ngapain gitu ya, every single thing that you do, lu bakal melakukan semua itu dengan kasih gitu. Dan sesuatu yang dilakukan dengan kasih itu hasilnya berbeda. Mantap. Oke, mantap banget Ko Gege. Sesuai dengan namanya, Ko Gege sangat GG sekali. Mantap. Waduh. Oke. Pure people mungkin segitu aja. Jangan lupa apa yang kata Ko Gege tadi. Ko Gege udah bilang bahwa jangan lupa untuk merasain kasih Tuhan itu. Karena itu penting banget buat hidup kita. Tadi Ko Gege juga udah bilang dan udah benar-benar mention banget dan tekenin banget bahwa kasih Tuhan itu akan membuat hidup kita jauh lebih baik. Hasilnya pun berbeda ketika sudah hidup dengan kasih Tuhan itu, hasilnya beda banget. So, thank you banget untuk Ko Gege hari ini sudah hadir. Kita berbicara sangat singkat sekali, gak berasa kita udah 30 menit lebih. Wow. Dan puji Tuhan banget. Hari ini kita belajar banyak banget dari apa ngobrol sama Ko Gege, dari bermain sama Ko Gege. Oke, pure people, bagi pure people semua yang mungkin masih penasaran dengan Ko Gege ini orang seperti apa, pengen ngobrol banyak sama Ko Gege, mungkin pure people bisa langsung follow aja Instagram Ko Gege. Apa kok? GEGEGRADDYY. Waduh, panjang ya. Nanti cari aja lah. Cari aja nih nama gue di sini kan. Cari aja, ada pasti. Woi. Oke, teman-teman. Thank you banget juga loh. Iya, thank you juga. Oke, pure people semua, so thank you banget yang udah nonton semuanya. Bagi teman-teman mungkin yang suka dengan video ini silahkan like, dan teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe. Bagi teman-teman yang punya banyak pertanyaan atau pengen banget kayak, aduh undang si ini dong, langsung aja tulis di kolom komen bawah. Dan teman-teman jangan lupa kita ada sosial media, yaitu ada Instagram, langsung di follow aja dan kepoin aja di Lumina Gracia. Dan teman-teman yang mau dukung komunitas kita ini, kita ada merchandise di lumiere.lgc. So, sekian aja dari kita. Don't forget to be pure and blessed. Thank you guys semuanya. Bye-bye. Dah guys. Thank you banget pure people.